Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kance bersuka cita karena pagi ini bisa ketemu dengan adik-adik semua. Adik-adik, gimana kabarnya selama ini? Semua tetap tinggal di rumah? Hebat. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan sekolah minggu lagi. Adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu online? Semuanya sudah siap. Kance juga sudah siap. Oh iya, teman Kance juga Kance suruh duduk dulu ya. Oke. Adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau menyapa teman kita. Papa mama mungkin di rumah atau saudara di rumah. Kita mau menyanyikan pujian Hello Hello, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Hello Hello, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Hello Hello, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Hello Hola, Mosi, apa kabar? Hello Hola, Mosi, apa kabar? Sekali lagi. Hello Hello, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Hello Hello, Hola Hola, Mosi Mosi, apa kabar? Hello Hola, Mosi, apa kabar? Hello Hola, Mosi, apa kabar? Iya, semuanya kabar luar biasa hari ini. Nah, adik-adik, setelah kita menyapa teman kita, menyapa saudara kita, atau keluarga kita, saatnya pagi ini kita juga menyapa Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kita setiap hari sampai hari ini. Kita mau menyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cinta dia. Bertambah-tambah, bertambah-tambah-tambah cinta dia. Yuk, sebelum kita ibadah online, kita berdoa dulu sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik pernah tangannya kena tusuk duri nggak? Ih, sakit. Oh, Kance pernah. Tangannya kena tusuk jarum dikit, sakit.
Tapi adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus pernah tangannya dipaku. Kakinya juga dipaku di atas kayu salib. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengalami itu semua karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sama kakak, sama papa, sama mama, sama kita semua. Nah, adik-adik tahu betapa Tuhan mencintai kita semua. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan rela mati di kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan Dia mau menyelamatkan kita. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau nyanyikan pujian tanda paku di tangan dan kaki. Tanda paku di tangan dan kaki, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, tanda paku di tangan dan kaki Tuhan itu tanda cinta Tuhan buat kakak, buat adik-adik, dan buat kita semua. Nah, Tuhan juga bilang, selamat bagi orang yang tidak melihat tetapi percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kakak juga percaya kalau Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua. Karena Tuhan sudah membuktikannya dengan mati di kayu salib. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi, tanda paku di tangan dan kaki. Yuk, lebih semangat lagi adik-adik ya. Tanda paku di tangan dan kaki. Tanda paku di tangan dan kaki, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di tangan dan kaki, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya. Oke, yuk. Aku siap mendengar. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk manis tangan.
kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Anja berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita setiap hari. Adik-adik, lihat apa yang di samping Kak Anja? Betul sekali. Ini namanya apa? Salib. Salib itu adalah tanda pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus dikuburkan di dalam kubur ini. Setelah 3 hari, Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya terbuka. Nah, Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Tuhan Yesus menang dari kematian, dari maut. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus bangkit, kita taruh dulu ya. Pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain datang ke kubur Tuhan Yesus. Ternyata mereka melihat kuburnya sudah terbuka dan Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak mati lagi. Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus sudah menang. Kemudian Tuhan Yesus bilang ke Maria Magdalena, kamu bilang ya ke murid-muridku yang lain, kalau aku sudah bangkit, aku sudah hidup. Kemudian Maria Magdalena berjalan, berlari, menemui para murid dan menyampaikan kabar kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ternyata murid-murid tidak percaya. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus ini sudah bangkit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kemudian juga menampakkan diri kepada 2 orang murid yang lagi berjalan mau ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka, nih adik-adik lihat, ada orang lain di tengah. Siapa ya? Ternyata Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama. Dan Tuhan Yesus mau bilang ke murid-muridnya, ini aku sudah bangkit. Kemudian murid-muridnya yang 2 orang ini menyadari kalau Tuhan sudah bangkit. Dia jalan bersama dengan mereka. Dan kedua murid ini kemudian berjalan menemui para murid yang lain. Mengatakan kalau Tuhan yang mati di kayu salib itu sudah bangkit, sudah menang. Tapi murid-murid yang lain juga tetap tidak percaya. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu sudah bangkit, sudah menang dari kematian. Kemudian Tuhan Yesus datang lagi menemui murid-murid yang lain. Ke-11 murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menemui mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nih,
Tuhan Yesus sebenarnya marah dan sedih. Kenapa murid tidak percaya? Tapi Tuhan Yesus datang terus untuk menyatakan kalau Tuhan benar sudah bangkit. Tuhan benar sudah hidup. Dan dia hadir bersama dengan para murid. Adik-adik, Tuhan berpesan kepada para murid. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan kabar sukacita, kabar bahagia kalau Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu sudah bangkit. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selamat. Nah, adik-adik, kita sekarang anak-anak Tuhan punya tugas yang sama seperti para murid. Menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dan menyatakan atau menyampaikan kepada orang lain tentang kasih Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Kita punya banyak cara untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal baik. Seperti perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Pergi memberitakan kabar sukacita, menceritakan kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dengan cara apa? Menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang sayang sama teman, menjadi anak-anak yang menggunakan tangannya untuk hal-hal baik, menggunakan mulutnya untuk berbicara yang baik, menggunakan seluruh tubuhnya untuk melakukan hal baik. Contohnya apa ya? Setelah bermain, adik-adik bisa membantu papa dan mama di rumah, merapikan mainan. Atau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berkata-kata kasar atau berkata-kata yang tidak baik. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu nurut kepada papa dan mama. Seperti sekarang, papa dan mama, orang tua di rumah pasti mengingatkan kita selalu untuk menjadi anak yang taat. Taat untuk tetap tinggal di rumah, bermain di rumah, dan tidak bermain keluar. Menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, menjaga kesehatan supaya kita selalu sehat. Adik-adik, hari ini kita diingatkan menjadi anak Tuhan Yesus yang mau mengabarkan kabar sukacita, kabar bahagia kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri atau sudah datang menemui para murid. Tuhan Yesus sudah bilang kalau dia sudah bangkit. Kalau dia tidak mati lagi, tetapi dia hidup. Dia menang atas kematian. Siapa mau menang seperti Tuhan Yesus? Iya, betul sekali. Kak Ance juga mau menang seperti Tuhan Yesus. Menjadi anak Tuhan yang menang. Untuk mengalahkan apa yang tidak baik. Berkata-kata dengan baik, menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Menolong orang lain dan menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami tahu kalau Tuhan sudah bangkit. Tolong kami menjadi anak Tuhan yang menceritakan kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan kepada orang lain. Meskipun kami masih kecil, tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan tentang dua orang yang bertemu dengan Yesus. Sekarang kita mau nyanyi karena kita sudah dimenangkan sama Tuhan.
Setelah mendengar cerita dari Kak Ance, sekarang yuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 39a. Sekali lagi, dari Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku. Sekali lagi ya, kakak ulangin. Lukas 24 ayat 39a. Lihatlah tanganku dan kakiku. Terima kasih adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Sari. Oke, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sudah memuji nama Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya adalah kita mau menjiplak jari-jari kita ini. Apa aja sih yang dipakai? Yang pastinya pertama, Kak Sari minta kalau adik-adik di rumah ada kertas gambar, boleh pakai kertas gambar. Tapi kalau tidak ada, boleh pakai kertas bekas. Nih, yang di belakang kan masih bersih ya, jadi bisa dipakai. Dan alat tulisnya boleh pakai pensil, boleh juga kalau di rumah ada krayon, pakai krayon. Tapi kalau nggak ada krayon, bisa pakai pensil warna atau alat tulis yang lainnya. Nah, sekarang kita mau menggunakan jari kita. Nih, contohnya nih, Kak Sari mau pakai jarinya Kak Sari. Kemudian jarinya ini ditempel ke atas kertas. Nah, setelah itu kita mau jiplak jari kita. Ya, jari kita ada berapa sih? Adik-adik bisa hitung nggak? Boleh ya, sambil hitung ya. 1, 2, 3, 4, yang terakhir 5. Nah, sudah selesai. Jeng jeng. Nah, adik-adik kalau di rumah tidak ada krayon, adanya hanya pensil, boleh digambar saja, kemudian nanti difoto ya sama mama ya. Tapi kalau di rumah ada krayon, adik-adik mau diberi warna boleh. Nih, Misari sudah kasih contoh. Nih, Misari kasih warna orange atau jarinya dikasih warna hijau. Warnanya apa saja, boleh warna lainnya. Adik-adik suka yang mana? Ya, kalau sudah, nanti difoto, kemudian kirim ke grup sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah berakhir. Namun, kita akan mengakhirinya dengan doa bersama. Ikutin Kak Winda ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami. Kami mohon kiranya Tuhan tetap sertai kami, lindungi kami, agar kami tetap sehat di dalam masa-masa kami harus tinggal di rumah. Kami juga mohon Tuhan tetap sertai, berkati Papa dan Mama, agar Papa dan Mama tetap sehat di dalam menyertai kami dan menemani kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya bangsa Indonesia tetap kuat melewati masa-masa ini. Biar kiranya Tuhan, virus ini boleh berlalu, kami boleh beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.